Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaklifu idza syaa fi qulubil muridina la'at al-iradah wa yuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiya al-imanu wal ibadah wa mahawu kull rasmin wa 'adah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, yang masih memberikan kepada kita taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingganya kita bisa bersama-sama duduk di sini menambah keilmuan kita, agar kiranya ini menjadi bekal dalam keseharian kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang kelak mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terturun untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kalam musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Kemudian kita masih di dalam bab yang sama, di dalam babun fin nasihah. Ini bab yang mengajar, di dalam bab kemudian di mana bab ini menampilkan beberapa hadis yang berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah nasihat. Maka kita sampai kepada hadis yang kedua dari bab babun nasihat, yang mana kemudian hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jarir. Dikatakan bahwasanya an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslimin, muttafaqun alaih. Kemudian kita sampai kepada hadis yang kedua di dalam bab an-nasihah, di mana kemudian diriwayatkan bahwasanya an Jarir bin Abdullah dikatakan bahwasanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berbaiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ujar Sayyidina Jarir bahwasanya kami, katanya, atau aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian ala iqamis shalah. Kemudian kata Sayyidina Jarir, kami berbaiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah, yakni untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan kemudian menunaikan zakat, wan nushi likulli muslimin, dan memberikan nasihat kepada sesama muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang di mana ujar Sayyidina Jarir bin Abdullah bahwasanya bay'a itu,
aku membaiat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya kami, ujar Sayyidina Jarir, di zaman baginda Rasul itu berbaiat. Jadi baiat itu kalau diartikan secara bahasa, maka diartikan sebagai janji. Jadi kalau baiat itu namanya janji. Jadi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu berbaiat kepada baginda Rasul, yakni berjanji kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjanji atas apa? Yani ala iqamil shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Ini untuk terus mendirikan salat, menunaikan zakat, dan kemudian menasihati sesama muslim. Jadi kemudian yang namanya baiat atau sebuah janji, ini pun kemudian di zaman kita ini itu masih digunakan. Yani kata apa? Nah, istilah baiat itu masih digunakan sampai sekarang, artinya sampai ini nih, yang biasanya yang namanya istilah baiat tadi itu di zaman kita ini itu banyak digunakan lawan orang-orang ahli tarekat. Ini biasanya ada seorang mursyid tarekat yang kemudian ada orang yang hendak berguru kepada mereka para mursyid tarekat, maka mereka harus mengambil sebuah janji atau sebuah baiat. Sehingganya ada yang namanya baiat di dalam dunia tarekat. Baik itu kemudian tarekat yang di wadah kita yang terkenalnya tarekat Samaniyah, ataupun tarekat-tarekat lainnya kayak tarekat Naqsyabandiyah, atau kemudian Qadiriyah, atau kemudian Syadiliyah, atau tarekat-tarekat yang lainnya, maka di dalam tarekat tadi ada yang namanya baiat atau sebuah janji. Setelah seorang murid berbaiat kepada seorang guru, maka bertambahlah kewajibannya bertambah lagi satu kewajiban kepada seorang murid tadi. Biasanya di dalam tarekat itu ada yang namanya wirid atau dzikir lah biasanya. Nah itu kemudian diwajibkan kepada seorang murid untuk setelah berbaiat untuk berwirid di setiap harinya. Nah itu masih dipakai istilah baiat tadi sampai ini di dalam dunia tarekat. Nah, di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya baiat ketika seorang sahabat berjanji kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian atas beberapa perkara. Biasanya makanya ada kan dahulu di zaman baginda Rasul itu ada yang namanya baiatur ridwan. Ada kemudian ada beberapa baiat yang kemudian di mana di saat itu para sahabat berbaiat kepada baginda Rasul, berjanji kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas beberapa perkara. Makanya kemudian kalau sudah baiat, maka janji itu sampai meninggal itu harus dikerjakan. Jadi kada ibaratnya kada kegampangan istilahnya orang yang mengambil baiat. Jadi kalau sudah baiat maka inya berjanji, artinya janji itu kemudian harus ditepati sampai inya kemudian meninggal dunia. Pun sama ketika sahabat mengatakan baiatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Kami kemudian berbaiat kepada baginda Rasul untuk terus mendirikan salat. Ini yang sudah ibaratnya sudahlah istilahnya sembahyang itu sebuah kewajiban. Berbaiat pulang kemudian kepada baginda Rasul untuk iqamis shalah, yakni untuk terus mendirikan salat. Jadi bujur-bujur para sahabat itu kada mungkin yang namanya meninggalkan sembahyang. Jadi mendirikan salat atau kemudian sajad wa ita'iz zakah dan kemudian menunaikan zakat. Apakah kemudian hanya dua perkara ini terus kayak apa kemudian kayak puasa atau kemudian kayak naik haji dan segala macam? Di sini kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya yang namanya salat dan kemudian zakat itu kan sebuah kewajiban ketika sampai kepadanya yang kayak sembahyang sampai waktu, maka istilahnya kadada yang namanya udzur di dalam sembahyang. Kita kalau sudah sembahyang kadada yang namanya udzur, artinya kada boleh kita meninggalkan sembahyang. Makanya kan di dalam kitab fikih dijelaskan kita nang sembahyang
kada kawa berdiri, boleh berduduk, kada kawa berduduk, boleh kita dalam keadaan berbaring, kada kawa juga kemudian pakai isyarat mata, kada kawa juga kemudian menjalankan jaro arkan ala galbih, kemudian menjalankan yang namanya rukun-rukun sembahyang di dalam hati. Artinya di dalam perkara apapun yang namanya salat itu kada boleh ditinggalkan. Jangan ada istilahnya udur nih yang namanya sembahyang. Tetap ada kemudian kemudahan yang diberikan di dalam syariat kita untuk menggawi sembahyang ketika kita dalam keadaan udur. Yang kemudian kada kawa berdiri, ada kemudian boleh berduduk. Artinya dalam keadaan apa aja sembahyang itu kada boleh ditinggalkan. Bahkan dalam keadaan kita kada kawa bersuci pun boleh, tetap kita diwajibkan sembahyang lihormatil wagat, untuk menghormati waktu sholat tadi. Tetapi kena kalau kita sudah boleh bisa berwudu dalam keadaan suci, sembahyang kita tadi kita qadha. Contoh misalnya subuh inilah, kita contoh misalnya sembahyang subuh tadi, kita kadada banyu misalnya nih, naudzubillah teman, naudzubillah, kadada banyu misalnya kekeringan, lalu kemudian banyu ledeng mati, ini segala macam apa segala, artinya kadada nih banyu dasar kadada juga pun, atau kemudian tayamum pun kada kawa juga ya, kada kawa sudah nih, pokoknya tayamum kadada, banyu kadada, artinya kada kawa kita bersuci, maka tetap wajib kita sembahyang untuk menghormati waktu sholat tadi, waktu subuh tadi. Karena waktu subuh sudah datang, maka tetap wajib kita sembahyang untuk menghormati waktu. Karena di lain waktu kalau kita sudah dalam keadaan suci, dalam keadaan baik dan segala macam, maka wajib kita mengqadha sembahyang subuh tadi. Artinya kada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Di sini yang ditekankan adalah salatnya. Wa ita'iz zakah, dan kemudian menunaikan zakat. Karena yang namanya zakat dan sembahyang, zakat dan salat itu pian baca aja di dalam Al-Qur'an. Setiap kali ada kalimat salat pasti ada kalimat zakat. Pun sebaliknya bila ada zakat pasti ada kalimat salat. Itu di banyak tempat di dalam Al-Qur'an pasti yang namanya salat dan zakat itu selalu pasti dah kemudian berbarengan. Karena yang namanya zakat pun selalu ditekankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan syarat-syaratnya. Kalau sampai nisab harus 1 haul dan segala macam, itu pun kemudian ada syarat dan ketentuannya. Berbeda dengan kayak puasa, kemudian haji. Kalau haji kan kita kalau mampu, itu pun kemudian ada syarat-syaratnya. Mampu itu kayak apa? Ada mampu dalam keadaan dohirnya, kemudian ininya segala macam. Maka kalau kada mampu, hanya kada wajib menunaikan ibadah haji. Pun sama dengan yang namanya puasa Ramadan. Ketika ada orang yang kemudian kada mampu lagi untuk puasa, entah karena sudah terlalu tua misalnya, atau kada sanggup lagi berpuasa, atau karena ada garing yang dideritanya, maka puasa tadi bisa diganti dengan yang namanya fidyah. Nah, itu beda lagi kemudian, sehingganya ada ketentuan inya bisa meninggalkan yang namanya ibadah haji lawan puasa tadi. Itu pun dengan apa istilahnya, karena ada udurnya, sehingganya bisa diganti dengan yang lain. Tetapi yang namanya salat, yang namanya zakat, jika benar-benar inya sudah mampu yang namanya zakat nih, inya tetap wajib kemudian mengeluarkan zakatnya. Pun salat, dalam keadaan apapun kita kada boleh meninggalkan salat. Jadi dua perkara ini ditekankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ujar Sayyidina Jarir bin Abdillah, kami berbaiat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa nushi likulli muslimin, dan menasihati sesama muslim. Artinya untuk saling menasihati sesama muslim. Di sini kemudian di dalam hadis ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya saling menasehati sesama muslim itu adalah perjanjian dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang harus selalu ada kayak itu nah, yang namanya saling menasehati, yang saling mengingatkan. Makanya kan di dalam surah Al Asr itu
Wal asri ujar bagi ujar Allah taala wal asri demi masa, demi waktu ujar Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh serta kemudian saling mengingatkan di dalam kebaikan, saling mengingatkan di dalam saling sabar. Artinya saling menasihati. Makanya kemudian di dalam itu pun bagi mereka yang kada saling menasihati, yang kada saling mengingatkan, mereka adalah orang-orang yang merugi ujar Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini pastilah kada luput dari yang namanya kesalahan. Kada pernah kita ini bebas dari yang namanya kekhilafan. Pasti ada aja kita pernah melakukan sebuah salah. Lalu kemudian orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kemudian benar-benar mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengingatkan kita untuk meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang baik. Itu pun kemudian sudah ada dari zaman baginda Rasul. Makanya sampai dibaiat lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk saling menasehati. Makanya sahabat itu kadang sahabat itu datang kepada sahabat yang lain. Sehingganya apa, mereka nasihatilah aku, ujar sahabat satu kepada yang lainnya. Artinya meminta untuk dinasehati. Kalau kita kan kemudian menasehati itu masih ketujuh lah kita untuk menasehati. Tapi kalau dinasehati biasanya jarang ada dari kita yang ketujuh dinasehati. Makanya berbeda dengan mereka para sahabat. Di mereka para sahabat ausideja, nasihatilah kami, ujar para sahabat kepada sahabat yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya itu saling menasehati, karena mereka kemudian ada sadar dengan baiat yang sudah mereka ambil kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya saling menasihati ini hukumnya sunnah. Jadi saling menasihati nih itu hukumnya sunnah, tapi berubah ketika kita diminta oleh saudara kita untuk menasihati. Misalnya ada yang datang nasihati pangulun jar, maka itu berubah menjadi wajib ketika ada orang yang meminta untuk dinasihati. Kita yang menasihati kemudian mendapatkan pahala wajib. Sama kayak salam. Salam itu kan kita mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi yang menjawab itu hukumnya wajib. Nah itu sama dengan nasihat. Jadi nasihat itu hukumnya sunnah, tetapi ketika ada yang meminta untuk dinasihati maka berubah hukumnya menjadi wajib. Itu kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk saling menasihati, sehingganya kita itu menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian yang namanya nasihat itu layaknya satu muslim kepada muslim yang lainnya, atau mukmin kepada mukmin yang lainnya, itu layaknya kemudian ujar baginda Rasul itu al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Artinya kita ini bisa melihat diri kita dari semukmin yang lain. Artinya yang menilai kita adalah orang lain. Kayak kita nih bercermin, pasti kita melihat diri kita di pantulan kaca. Pun sama ketika kita hendak mengetahui diri kita yang sebenarnya, maka mintalah nasihat dari orang lain. Karena yang tahu kita, yang bisa menilai kita adalah orang lain. Karena kalau kita menilai diri kita sendiri, pasti penilaian kita itu kebanyakan lebih banyak baiknya ketimbang buruknya. Tetapi minta nasihatlah kepada orang lain, sehingganya kemudian kita tahu apa yang menjadi kekurangan di dalam diri kita. Makanya ujar Sayyidina Umar ibn al-Khattab, tuba liman syaghalahu uyubhu an uyubin nas. Kata ujar Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri ketimbang ia disibukkan dengan aib orang lain. Artinya kita yang sibuk nih mengoreksi diri kita, oh apalah kurang dari diriku nih, dicari kekurangannya, dicari apa yang perlu diperbaiki. Artinya sibuknya memperbaiki dirinya. Ketika ia sadar dengan aib dan kekurangannya, maka orang-orang ini adalah orang yang beruntung ujar Sayyidina Umar ketimbang orang yang sibuk dengan aibnya orang lain. Artinya terlalu mengurusi orang lain nih, karena melihat orang ketujuh lah kemudian melihat kekurangan orang lain.
yang dikomentari kekurangan orang lain ini segala macam, maka ketika kita sibuk dengan aib orang lain, maka kita bukanlah orang yang beruntung, karena kita akan lebih banyak mengomentari orang lain ketimbang kita mengoreksi dari diri kita sendiri. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang terakhir di dalam kitab Babun Nasihah, hadis yang ketiga atau hadis yang terakhir di dalam bab ini, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seseorang, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kemudian ujar baginda Rasul, inya itu suka atau ketujuh mendapatkan hal dari orang lain sebagaimana yang inya sukai. Artinya bilanya kita kayak apa kita itu hendak diperlakukan orang lain, maka seharusnya kita pun kemudian harus berlaku yang sama kepada orang lain. Sebagaimana kita hendak diberi orang lain yang baik, pun kita harus memberikan kepada orang lain yang bagus juga. Jadi ukurannya itu bukan kita. Jangan jadikan diri kita sebagai ukuran. Karena kalau kita menjadikan diri kita sebagai ukuran, bisa jadi kemudian kita itu entah lebih buruk atau kemudian kuranglah terhadap menilai orang lain. Makanya kalau kita nih hendak kita misalnya diperlakukan orang dengan baik, maka kita harus berlaku baik dahulu kepada orang lain. Kalau kita hendak diberikan, nantinya hendak diberi lawan orang yang bagus, artinya orang misalnya lah kadang memberi kita, entah apakah orang memberi kita, tetapi kita hendak mengharap pemberian orang tadi yang baik, maka seharusnya kita harus belajar memberi orang yang baik terlebih dahulu. Jangan kita hendak dapat dari orang yang baik, tetapi kita memberi orang kada mau yang baik ya, jangan. Karena jar baginda Rasul tidak sempurna, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keimanan seseorang sampai kita kemudian bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain sebagaimana yang kita ketujui. Kita ketujuh diperlakukan baik, kita harus memperlakukan baik juga kepada orang lain. Kita diketujuh diberi yang bagus, maka kita kemudian harus memberi yang bagus juga kepada orang lain. Artinya sebagaimana kemudian kita hendak orang bersikap kepada kita, maka kita harus bersikap yang demikian kepada orang lain. Artinya dimulai dari kita terlebih dahulu. Jangan kita kemudian hendak dari orang lain aja. Jangan kita kemudian hendak difahami aja, tetapi kita pun kemudian harus belajar memahami. Jangan kita hendak diberi aja, tetapi kita pun harus memberi. Jangan kita hendak orang berlaku baik kepada kita aja, tetapi kita pun harus memulai bahwa kita harus berlaku baik kepada orang lain. Artinya dimulai dari kita. Jangan kemudian hati kita hendak dapatnya aja nih, tetapi kayak apa kita kemudian lebih banyak memberi ketimbang menerima. Makanya ujar baginda Rasul bahwa aliyadul ulya khairum yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada menerima. Artinya sebagaimana kita hendak diperlakukan oleh orang lain, baik itu kemudian perlakuan, pemberian dan semuanya lah, maka itu harus dimulai dari kita terlebih dahulu. Jangan harus dari orang lain terus. Artinya jangan orang aja kayak itulah, tapi harus dari kita. Kita memberi orang misalnya harus memberi yang baik. Kita hendak diberi yang banyak misalnya, maka kita harus memberi yang banyak. Artinya sebagaimana kita hendak diperlakukan, maka seharusnya kita kayak itu juga berlaku kepada orang lain, agar kita dikatakan kemudian la yu'min, artinya tidak sempurna, ujar baginda Rasulullah SAW, kada sempurna keimanan kita sampai kita bisa berlaku sebagaimana yang kita sukai dari orang lain. Artinya kayak apalah kita hendak diperlakukan oleh orang lain, kayak itu kita harus berlaku kepada orang lain terlebih dahulu. Artinya jangan dari orang aja, harus dari kita juga. Makanya la yu'minu, tidak sempurna, ujar baginda Rasul. Bukan kada beriman kada, tetapi kada sempurna keimanannya, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bisa memberikan sebagaimana yang kita mau dari orang lain. Itu yang kemudian dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam nasihat pun, ketika kita hendak ibaratnya dinasihati orang dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, maka kita pun harus menasihati orang dengan cara yang baik. Misalnya lah kita sopan nih dinasihati orang di hadapan orang yang banyak.
Contoh misalnya lagi orang banyak, tahu-tahu ada yang menasihati kita, jangan kayak itu, kayak ini gitu ya. Artinya dalam keadaan orang banyak nih, kita kada ketujuh dinasihati kayak itu, maka kita jangan juga menasihati orang di dalam keadaan yang kayak itu juga. Dipanggil misalnya berduaan, artinya jangan di hadapan orang banyak. Karena Imam Syafi'i pun mengatakan, jika kalian kemudian ujar Imam Syafi'i ingin menasihatiku, maka panggil nasihatilah aku ketika berdua aja. Karena ketika engkau menasihati di tengah orang banyak, itu bukan menasihati kau jadi Imam Syafi'i, tetapi engkau akan mempermalukanku. Artinya orang nih menasihati di tengah orang banyak, itu caranya salah. Tetapi nasihatilah kemudian di belakang kah atau berduaan kah, maka itu yang sebenar-benarnya nasihat. Karena kalau kita menasihati orang di tengah orang banyak, justru itu yang namanya mempermalukan orang lain, bukan kita untuk memperbaiki orang lain. Makanya agar sempurna keimanan kita, sebagaimana kemudian kita hendak diperlakukan oleh orang lain, maka berlakukanlah orang lain dengan sebaik mungkin, agar kita tergolong sebagai orang-orang yang benar-benar sempurna di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita bisa dijadikan pribadi yang lebih baik lagi, agar kita bisa dijadikan pribadi yang semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman kita, mematikan kita dalam keadaan beriman husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan dan mendengarkan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.